saja ya. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Yosefita Ramadhani Santika Putri dari Prodi Sarjana Terapan Kebidanan di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Nah, dalam video kali ini kita akan menjelaskan tentang apa itu komunikasi terapeutik. Bukan cuma penjelasan, di sini kita juga akan memberikan contoh tentang komunikasi terapeutik. Nah, sebenarnya apa sih komunikasi terapeutik itu? Tunggu dulu. Kita sebagai calon tenaga kesehatan, khususnya bidan, tentunya harus mampu memberikan konseling atau komunikasi kepada pasien yang dapat memberikan efek yakin atau ketenangan kepada pasien itu sendiri. Nah, bagaimana caranya? Tentunya dengan komunikasi terapeutik itu. Nah, apa sih komunikasi terapeutik itu? Komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang mampu memberikan efek terapi kepada pasien. Jadi, setelah kita berkomunikasi dengan pasien, pasien tentunya lebih yakin dan lebih nyaman lagi untuk melakukan sebuah tindakan. Oke, dalam komunikasi terapeutik itu sendiri terdapat 4 fase. Fase yang pertama adalah fase pra-interaksi. Dalam fase pra-interaksi itu sendiri, kita belum kontak langsung dengan pasien. Di situ kita masih mempersiapkan diri kita sendiri, mempersiapkan materi, dan tentunya mempersiapkan rasa percaya diri kita agar nanti ketika kita berkomunikasi dengan pasien, kita sudah meyakinkan dan kita mau memberikan ketenangan itu kepada pasien. Fase yang kedua adalah fase interaksi. Nah, fase ini merupakan fase yang terpenting dalam komunikasi terapeutik. Mengapa? Karena dalam fase ini kita sudah menanamkan kepada pasien bahwa kita merupakan tenaga kesehatan yang sudah terpercaya dalam melakukan sebuah tindakan. Oke, dalam fase yang kedua ini kita harus menanyakan kabar pasien dan menanyakan identitas pasien. Dan jangan lupa dalam fase ini kita juga harus memberikan salam kepada pasien. Oke, perlu saya tekankan dulu kepada teman-teman bahwa nanti ketika kita berkomunikasi, kita harus menerapkan TSB. Apa sih TSB itu? TSB adalah tatap, senyum, dan bicara. Mengapa? Karena ketika klien atau pasien merasakan TSB tersebut, mereka akan merasakan keyakinan yang tersendiri. Oh, saya ditatap, oh saya diberikan senyum, dan tenaga kesehatan berbicara dengan materi yang baik dan benar. Itu akan meyakinkan mereka. Yang ketiga adalah fase kerja. Fase ini terbagi menjadi 2, ada mengedukasi pasien dan yang kedua ada tindakan. Fase yang terakhir adalah fase terminasi. Nah, dalam fase terminasi ini sendiri ada 2 evaluasi yang harus kita tanyakan kepada pasien. Evaluasi yang pertama adalah evaluasi subjektif. Evaluasi subjektif itu adalah kita menanyakan keluhan dan bagaimana perasaan pasien setelah kita melakukan tindakan. Dan yang kedua adalah evaluasi objektif. Evaluasi objektif itu sendiri adalah evaluasi di mana kita menanyakan kembali review dari pasien terkait bagaimana materi yang ditangkap pasien tentang apa yang telah kita edukasikan sebelumnya. Apakah pasien sudah paham atau masih ada yang kurang paham? Nah, jangan lupa dalam fase yang terakhir ini kita juga harus memberikan kontrak terkait tindakan selanjutnya atau rencana kunjungan ulang yang harus pasien atau klien tersebut jalani. Nah, dalam komunikasi terapeutik ini juga penting untuk diterapkan sikap terapeutik. Apa sih sikap terapeutik itu? Yang pertama adalah pertahankan kontak mata. Jadi ketika kita mengobrol dengan pasien, usahakan untuk terus menatap mata klien atau pasien kita, karena itu juga akan memberikan efek bahwa klien kita itu merasa dihargai. Yang kedua adalah jadilah pendengar yang baik, karena ketika pasien itu didengarkan, pasien juga sudah merasa sedikit tenang. Dan yang ketiga adalah berikan sentuhan yang lembut, apalagi kita adalah calon bidan dan kita sama-sama perempuan ya. Oke teman-teman, sudah mulai paham belum tentang apa itu komunikasi terapeutik? Untuk lebih paham lagi, kita bisa simak terlebih dahulu video yang berikut ini. Misi Bu. Iya, silakan duduk Bu. Ya, perkenalkan Bu, saya bidan Vita yang menjaga hari ini. Nah, sebelumnya ini dengan Ibu siapa ya? Saya Ibu Anggita. Oh iya, alamatnya Bu? Alamat saya nomor 50 Bu. Oh iya, usia Ibu sekarang kalau boleh tahu berapa ya? Saya 40 tahun.
Oh baik, dengan Ibu Anggita ya. Apa kabar Bu Anggita? Alhamdulillah baik Bu. Oh iya. Bagaimana Bu, ada yang bisa saya bantu? Jadi gini Bu, saya itu ingin KB tapi bingung mau KB apa. Oh iya, apa sebelumnya Ibu pernah ber-KB? Pernah Bu, dulu menggunakan IUD, tapi saya tidak cocok dan mengalami pendarahan. Oh gitu ya Bu. Sebelumnya Ibu kesini dengan suami atau sendiri Bu? Saya sendiri Bu, suami saya baru kerja shift pagi. Oh gitu ya, udah berarti saya jelaskan ke Ibu aja ya. Sebelumnya apakah Ibu udah tahu metode-metode KB itu ada apa aja? Saya taunya cuma IUD itu Bu. Oh ya, nah Ibu, di sini sebenarnya ada banyak ya metode KB. Itu ada ini kayak di sini. Ada yang jangka panjang dan ada yang jangka pendek. Itu ada implan, IUD, ada pil, suntik, kondom, dan mal. Nah, Ibu ini karena kan ada riwayat perdarahan ketika menggunakan IUD, jadi sepertinya Ibu ini nggak cocok buat menggunakan KB IUD. Oh begitu ya Bu. Sebelumnya, apakah Ibu ada riwayat sakit jantung atau tekanan darah tinggi? Saya nggak ada riwayat sakit Bu. Oh, nah itu untuk Ibu bisa memilih menggunakan KB hormonal seperti pil, suntik, implan, atau kondom. Saya jelaskan penggunaannya ya Ibu. Kalau untuk pil itu nantinya diminum setiap hari. Kalau suntik ada 1 bulanan dan 3 bulanan. Dan semua metode di atas itu aman buat Ibu. Mungkin Ibu sudah tertarik pada salah satunya? Saya kayaknya mau yang suntik 1 bulan aja Bu. Nanti seperti apa ya Bu? Oh iya, jadi Ibu, suntik 1 bulan itu mengandung hormon estrogen dan progestin. Nah, untuk efek sampingnya sendiri itu nggak berbahaya dan akan segera hilang Bu. Jadi nanti efeknya itu ada mual, terus sakit kepala ringan, nyeri payudara, dan kadang haidnya tidak teratur. Namun ini hanya dirasakan pada sebagian orang saja, dan umumnya efek ini akan hilang dengan cepat. Mungkin ada yang ditanyakan lagi Bu terkait efek sampingnya, atau sudah yakin dengan metode ini? Saya sudah yakin Bu, tapi agak takut disuntik. Nggak perlu takut sih Bu, nanti nggak sakit kok, itu paling cuma kayak digigit semut aja. Untuk memulai metode suntik ini sebelumnya Ibu haid terakhirnya kapan ya? Saya terakhir haid 3 hari yang lalu. Oh ya, tepat berarti ya Bu. Ibu bisa mulai menggunakan metode ini sekarang karena masih dalam fase pas menstruasi dan belum mencapai 7 hari. Apakah mau disuntik sekarang langsung Bu? Boleh Bu, sekarang aja silahkan. Baik, sebelumnya saya isikan identitasnya di kartu KB dulu ya Bu. Iya Bu. Sebentar ya. Baik, dengan Ibu Anggita ya. Iya. Usianya 40 tahun. Alamatnya tadi mana Bu? 6 bulan Kulon Progo. Iya, sebelumnya boleh saya atensi dulu Bu? Oh iya, silahkan. Ya, tangan kanannya diletakkan di sini. Sebentar ya Bu. Ibu bisa relax aja, diusahakan ketika tensi nggak ngomong dulu ya Bu, biar nanti hasilnya akurat. Ya baik, hasilnya 120/70 ya Bu. Berarti tensinya normal. Ibu bisa timbang dulu di sebelah sana Bu. Oh iya. Berapa Ibu? 52 kilo Bu. Oh iya. Sekarang tanggal 11 bulan Agustus ya Bu. Tensinya tadi 120/80, beratnya 52. Untuk suhunya 36 ya Bu. Nah, untuk obatnya nanti yang digunakan itu ada seperti ini. Dengan merek andalan 1 bulanan ya Bu. Oh iya. Untuk tanggal kembalinya tepat 1 bulan lagi, yaitu tanggal 11
bulan September 2020. Sekarang Ibu bisa berbaring di sana. Gimana, sakit nggak Bu? Enggak sakit ternyata. Iya, jadi ini kartu KB-nya ya Bu. Iya. Kunjungan uangnya tanggal 11 bulan September 2020. Nanti jika sebelum tanggal ini ada keluhan, Ibu bisa datang ke sini untuk berkonsultasi. Ada pertanyaan lagi Bu? Enggak Bu, saya sudah jelas. Saya selanjutnya ke administrasi ya Bu. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Komunikasi terapeutik yang bisa diterapkan oleh bidan. Gimana teman-teman, sudah lebih paham kan? Sekian dari saya, banyak salahnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.